Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah bertambah tenang, makin gampang tenang, makin lama berada pada ketenangan, pada setiap kondisi yang sedang kita hadapi. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah rutin menonton video-video yang ada di RTD Channel dan mulai juga berbagi video yang ada di RTD Channel ini kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya, orang-orang yang dibagi, yang menonton video tersebut teringat kembali, terinspirasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Nah, Sobat RTD, kali ini saya ingin lebih dalam atau lebih fokus membahas mengenai masalah hati. Karena banyak sekali orang yang terjebak dengan soal hati. Jebakan yang dimulai karena ketidaktahuan. Karena minimnya informasi mengenai hati. Dan lebih minim lagi pengalaman untuk masuk ke dalam hati. Untuk mengamati. Untuk lebih detail tahu dari pengalaman tentunya apakah hati itu. Dan apa saja yang ada di sana. Buat Sobat RTD yang rutin mengikuti program saya, rutin juga melatih relaksasi energi, tentunya lebih gampang masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, lebih mudah mengamati hatinya sendiri. Dan lebih tahu detail-detailnya. Apa saja sih yang ada di sana. Tapi kalau yang tidak tahu, karena ya mungkin belum beruntung mengikuti program pembersihan energi negatif jarak jauh, sehingga kalau dibersihkan dari energi negatif, timbunan energi negatifnya bisa mulai pelan-pelan terbersihkan. Ini yang membuat lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kalau tidak bisa tenang, ya tentunya akan lebih sulit untuk bisa masuk atau mengalami sendiri bagaimana rasanya mengalami kebangkitan jiwa atau bahkan kebangkitan spiritual. Jangankan mengalami kebangkitan jiwa atau kebangkitan spiritual, malahan banyak sekali yang tidak tahu bila sedang dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Nah, akhirnya menurut saya pribadi, harusnya lebih banyak orang yang memberikan informasi, menyadarkan, atau bahkan mengajak secara langsung masuk ke dalam hati. Nah, di video-video sebelumnya saya membahas atau bercerita mengenai hati. Nah, di sini saya akan ceritakan lebih, mengulang cerita itu kembali. Karena video ini judulnya adalah apa itu hati. Hati merupakan sebuah wahana. Ibarat wahana itu adalah sebuah tempat, sebuah kertas, sebuah hamparan, di mana di atas hamparan ini atau tataan ini itu berada apa saja. Ada pikiran, kemudian ada jiwa, dan yang lebih dalam lagi ada nur atau disebut sebagai ruh. Sering saya sebut juga sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri.
Sehingga penyebutannya menjadi hati nurani. Ani itu diri kita. Nah, kalau ada yang bilang ikuti kata hatimu, mau mengikuti yang mana? Apakah pikiran yang berada di situ? Apakah jiwa? Apakah roh tadi? Sedangkan pikiran itu juga ada banyak hal di sana. Ada pikiran positif, ada pikiran negatif, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Demikian juga dengan jiwa. Tentunya yang sudah sering nonton video ini, video-video yang ada di RTD Channel, tentunya juga tahu apa aja sih yang ada di dalam jiwa. Pembagiannya biasanya saya bagi menjadi 3. Yang paling berdekatan dengan pikiran itu adalah diri palsu, kemudian tengah-tengahnya ada jiwa tenang, kemudian yang paling dekat dengan bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri disebut sebagai diri sejati. Diri palsu ada lagi bagiannya, yaitu lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Dan tengahnya tadi adalah jiwa tenang. Kemudian diri sejati, ini ada lagi lapisannya, yaitu jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Baru kemudian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini ada lagi bagiannya, lapisannya. Dimulai dari lapisan yang paling berdekatan dengan jiwa, yaitu bagian ruhani, kemudian bagian yang tengah, bagian ruh suci, kemudian bagian yang paling ujung, itu ruh Tuhan. Dan buat yang sudah mengalami sendiri, itu tentunya juga tahu, bagian-bagian yang saya sebutkan tadi memiliki sub-subnya sendiri. Dan sub-sub itu ada banyak sekali. Sub bagian, sub lapisan. Ada banyak sekali. Bahkan ketika sudah masuk pada cahaya Tuhan di dalam diri atau percikannya ya. Percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Masuk pada roh Tuhan. Itu sudah masuk ke sebuah gerbang yang saya sering sebut sebagai gerbang zona rahasia Tuhan. Karena tidak ada bahasa yang bisa kita sebutkan untuk menilai atau menyebut bagian-bagian yang ada di dalam sana, sehingga disebut juga sebagai bagian rahasia Tuhan. Itu adalah zona yang tidak terbatas sekali di sana. Jadi ketika kita mengalami pencerahan diri, maka yang pertama kali terjadi biasanya itu adalah dipantik dari luar, kemudian pemantik itu atau triggernya membuat kita bisa mengalami masuk ke dalam bagian-bagian tersebut. Beruntung sekali bila ada yang bisa mengalami pemantiknya dari dalam. Itu luar biasa sekali. Biasanya itu adalah jiwa yang tua. Jiwa yang sudah berkali-kali mengalami kehidupan. Orang sebut sebagai reinkarnasi. Jiwa yang tua ini tentunya memiliki banyak sekali memori di dalam lapisan jiwanya, memori yang berasal dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Jika ingin mengalami pencerahan diri, itu dimulai biasanya
Yang umum saja dari pencerahan logika. Yang tidak umum langsung masuk ke pencerahan jiwa. Yang lebih tidak umum lagi langsung mengalami pencerahan spiritual. Langsung aktif percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya, mengeluarkan energi yang maha luar biasa, membuat kesadaran terbetot dari kesadaran logika, kesadaran pikiran, masuk ke dalam kesadaran jiwa dan masuk lebih dalam lagi kepada kesadaran Tuhan di dalam diri. Tidak banyak yang bisa mengalami hal seperti ini. Hanya master-master, grandmaster yang luar biasa saja yang bisa mengalami ini. Tapi saya juga sering dengar ceritanya, referensinya bahwa para master itu juga ada yang men-trigger atau yang mencerahi, yang memicu. Ada gurunya juga begitu. Cuman seringkali tidak disebutkan, seringkali tidak diceritakan siapakah pencerahnya, siapakah pemicunya, orang yang memicu hal tersebut. Dan lebih lebih prihatin lagi, karena itulah banyak para master tersebut yang dihilangkan cerita manusianya, hanya cerita jiwa, cerita spiritualnya saja, dan seolah-olah itu juga dia itu sudah bukan manusia lagi, bukan manusia setengah dewa, tapi manusia yang nilai kemanusiaannya itu hanya sepersekian saja, lainnya itu hanya ketuhanannya. Ini juga yang membuat kita menjadi suka minder, suka merasa gimana ya, rasanya saya tidak mungkin menjadi seperti itu, karena ceritanya begitu luar biasa. Andai kata kita diberikan masukan, diberikan referensi mengenai sisi manusianya, maka tentu saja kita sebagai manusia bilang bahwa oh, dia ada sisi manusianya juga, sama seperti saya, masih punya pikiran, masih punya logika, masih punya jiwa ego, jiwa amarah, keinginan. Dan betapa luar biasanya dia berusaha untuk mengatur, mengarahkan manusianya, hal duniawinya tadi, dan bisa masuk kepada kesadaran diri sejati atau bahkan langsung pada kesadaran Tuhan dan mencerahkan sekitarnya, membawa ajaran-ajaran yang luar biasa. Andai kata seperti itu, tapi ternyata tidak. Bahkan juga sekarang aja orang bila dibilang ikuti kata hati, itu tidak diajak masuk lebih dalam, membreakdown, membedah ada apa saja sih dalam hati, sehingga begitu dia diam berusaha mendengarkan kata hati yang aktif, yang sedang aktif saat itu, bisa saja itu jiwa ego, bisa saja itu jiwa amarah, bisa saja itu jiwa keinginan, atau bahkan bisa saja itu logikanya. Bahaya sekali. Karena itu saya sering mengingatkan, yuk latihan lagi relaksasi energi, sehingga kita bisa mengalami sendiri, masuk pada kesadaran jiwa tenang dan mengamati, minimal mengamati pikiran serta diri palsu, ataupun perasaan. Nah, perasaan ini adalah sebuah ekspresi dari lapisan jiwa. Ada ekspresi dari lapisan jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, ada ekspresi dari jiwa tenang, ada ekspresi juga dari jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Yang mana ini? Ada banyak sekali. Nah, itulah hal-hal yang bagian-bagian yang ada di dalam hati ini. Bayangkan ada begitu banyaknya hal yang ada dalam hati. Kalau kita disarankan untuk mengikuti kata hati, kalau nggak tahu itu akan jadi susah. Tidak terbiasa membreakdown, tidak terbiasa mengamati, tidak terbiasa membedah, tidak terbiasa juga mengalami sendiri. Akhirnya jadi, ya sudah saya ikuti kata hati. Ternyata yang diikuti itu diri palsu.
Ada orang bilang jadinya hati-hati mengikuti setan yang ada di dalam diri. Nah, itu dia setannya. Diri palsu itu setan yang ada di dalam diri. Nah, makanya itu hati-hati dalam mengikuti kata hati. Itu video saya sebelumnya. Nah, di sini, di video ini, saya lebih menekankan kepada hati serta bagian-bagian yang ada di dalamnya. Dan bagian-bagian yang ada di dalamnya itu, misalnya saja diri palsu, yang sangat aktif karena kita sedang hidup di dunia. Tarikan gravitasi bumi ini mengakibatkan diri palsu itu menjadi sangat aktif. Dan diri palsu itu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan, itu sering berkolaborasi. Ego dengan amarah. Kemudian energinya serta informasinya keluar menuju pikiran. Pikiran bila diberi asupan energi dari jiwa ego serta jiwa amarah, diberi asupan informasi, maka akan mengolah informasi itu. Kemudian dengan informasi yang ada, itu dibandingkan dengan informasi yang diterima melalui panca indera. Diproses lagi, dibandingkan, kemudian disatukan, muncullah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya ini yang sering membuat kita menjadi apa? Bertindak dikendalikan oleh diri palsu serta pikiran. Belum lagi tadi ada jiwa keinginan ditambah dengan jiwa ego, ditambah dengan jiwa amarah. Wow, jadinya bersemangat sekali mengejar keinginannya. Padahal keinginan yang begitu-gitu saja. Dan karena ada bantuan dari energi, maka lapisan-lapisan jiwa ini bisa bekerja dengan baik dan membuat energi yang membackup ini ditambah lagi dengan informasi yang ada di lapisan jiwa tersebut menjadi seolah-olah nyata, berbentuk. Kalau orang lihat ketika orang sedang marah, egonya sangat tinggi, wah itu ada setannya di dalam diri. Bisa saja yang dilihat energi yang membentuk ini tadi. Energi yang berbentuk kemudian diisi dengan informasi yang berasal dari lapisan jiwa. Dilihatlah, kalau dari diri palsu bisa jadi itu dilihat sebagai setan. Kalau itu dari diri sejati, bisa jadi itu dianggap sebagai malaikat atau dewa. Nah, kalau berasal dari navigator, insya Allah lah kita bisa selalu masuk ke sana ya. Navigator ini kesadaran Tuhan dalam diri. Itu bila memasuk informasi, ini kita sering dibilang bahwa sedang mendapatkan ilham. Tiba-tiba melakukan sesuatu tanpa sadar dan akhirnya menjadi sebuah kebaikan. Bisa saja itu berasal dari ilham tadi. Nah, segitu banyak ya. Ceritanya ini bisa jadi sangat panjang. Cerita soal hati ini. Tapi, ya itu tadi. Supaya menjadi singkat, hasil uraian saya tadi, apa saja isi dari hati, dan bagaimana cara kita untuk bisa lebih tahu, lebih sadar, lebih bisa mengamati, maka harus ada sebuah cara untuk membuat kita mengalami sendiri, sehingga kita bisa mengamati dan sadar. Yang aktif ini apa sih di dalam diri saya? Dan alhamdulillah, dengan bekal dari ilmu energi spiritual Nusantara yang sejak tahun 2010 sampai sekarang saya latih, ya baru saja sih, nggak lama begitu. Dan makin lama ternyata ketika saya melatih ilmu tersebut, sampai sekarang akhirnya yang dulunya rasanya saya tahu banyak hal, sekarang makin nggak tahu. Sekarang saya makin nggak bisa apa-apa, hanya mengandalkan
navigator dalam diri saya. Rasanya dulu bisa menggunakan energi ini itu, sekarang makin nggak bisa. Hanya tergantung, menjadi sangat tidak mandiri, bergantung kepada navigator di dalam diri saya, di dalam hati saya sendiri. Kalaupun berpikir, yang lebih saya utamakan adalah mendengar. Sebelum mendengar, tentu saja harus mengamati hati, apa yang sedang aktif, kemudian memilah mana yang akan saya ikuti. Bisa jadi yang saya ikuti kalau tidak sadar itu adalah dari diri palsu atau logika. Tapi kalau bisa sadar, bisa saja yang saya ikuti itu dari informasi yang berasal dari diri sejati atau ketenangan. Dan bisa saja saya berdoa agar diri saya dan diri Sobat RTD lebih banyak mengikuti panduan dari navigator yang ada di dalam hatinya sendiri. Nah, Sobat RTD, hati-hati ya dengan hati. Seperti video sebelumnya. Sekarang, mari kita lebih banyak melakukan relaksasi energi sehingga bisa lebih mengamati, lebih sadar akan hati kita sendiri. Bagian mana yang sedang aktif, bagian mana yang sedang memberikan informasi, bagian mana yang sedang mencerahkan kita. Bila Sobat RTD ingin mendapatkan kebangkitan spiritual, kebangkitan jiwa, coba banyak-banyak masuk kepada kesadaran jiwa tenang, gunakan relaksasi energi, berikan juga asupan energi ping, kasih sayang, sehingga bagian-bagian yang ada di dalam hati itu menjadi lebih lunak, lebih mudah kita masuk ke sana, lebih mudah bisa kita amati, lebih sadar mana sih yang aktif. Jangan lupa ya, lakukan relaksasi energi. Di kolom deskripsi video ini sudah saya berikan beberapa link ke artikel yang bisa menjadi referensi mengenai tema hati ini. Oke Sobat RTD, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi video-video baru yang ada di RTD Channel, klik gambar lonceng berlangganan. Jadi ada notifikasi, ada pemberitahuan bahwa ada video baru di RTD Channel yang secara rutin saya share setiap pagi jam 8. Itu aja video kali ini. Saya ucapkan lagi, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang, bisa makin mengingatkan, selalu mengingatkan, memotivasi diri saya sendiri, diri Sobat RTD, serta orang-orang yang ada di sekitar yang menonton video ini untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, bisa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Makasih sekali sudah menonton video ini dan video-video yang lain. Itu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang ada di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Ayo Sagung Dumadi.